sihir itu adalah rumusnya yang terbaru, yaitu tower dan HP. Selama ada tower sihir, tower itu adalah media santet. Ini perlu diketahui panjenengan semua dimanapun kaum muslimin dimanapun berada. Sihir itu tidak ada yang sakti. Sekali lagi, dukun juga tidak ada yang sakti. Kalau tahu rumusnya, teorinya, tahu kaidahnya, tidak ada yang sakti. Kenapa? Apa buktinya bahwa dukun itu tidak sakti? Karena dukun itu harus pakai media. Cok bakal. Di sini ada orang yang saya tahu. Cok bakal, ubo rampe, dan seterusnya. Dia nyantet, harus pakai foto, dan seterusnya. Pakai media. Jadi itu bukti bahwa ketika orang itu nggak bisa dikatakan sakti kecuali dia nggak pakai media. Nah, dukun nggak bisa. Dukun pasti pakai media. Itu bukti bahwa dukun nggak ada yang sakti sebenarnya. Nah, kalau santet pengen sembuh, maka temukan dulu towernya. Towernya ditemukan. Jadi rumus dari kasus sihir adalah tower dan HP. Selama ada towernya, HP terus mengeluarkan sinyal. HP itu adalah implementasi atau implementasi dari khodam jin. Tower adalah media santet. Selama media santet belum ditemukan, maka khodam, yakni HP-HP-nya akan muncul. Ada orang bertanya, Gus, saya ini kasus sihir Gus, tapi nggak ada towernya. Ya keliru, pasti bukan sihir itu. Yang namanya sihir pasti ada towernya. Cuman towernya ada dua, ada tower luar, tower dalam. Buhul luar, buhul dalam. Buhul luar pun ada dua, buhul yang kasat mata, buhul yang tidak kasat mata. Dan itu pun bisa diilmiahkan. Apa itu buhul dalam? Misalkan buhul dalam, buhul yang diminum langsung masuk ke tubuh. Buhul luar yaitu buhul semisal tanah kuburan. Tanah kuburan itu buhul jenis luar dan tidak kasat mata. Ada yang kasat mata? Ada. Keris, senggol modot, senggol modot, semar mesem, atau jenglot atau apapun. Itu namanya sihir buhul luar yang kasat mata. Yang tidak kasat mata, media foto. Contoh, media foto nanti lewat angin. Tanah kuburan, tidak ada kasatnya, tapi tetap ada buhulnya. Jadi kasus sihir tidak mungkin terjadi kecuali ada buhulnya. Mana dalilnya? Dalilnya adalah ketika Rasulullah SAW tersihir oleh Labib bin Al-Asam, orang Yahudi. Beliau Rasulullah kena sihir dengan menggunakan bekas rambut, dan jinnya tentu nanti sihirnya melalui elemen angin. Jadi perlu diketahui, sihir itu adalah a'radul basyariyah. Dia penyakit biasa. Tidak bisa dikatakan orang yang kesihir itu orang yang gak pernah sholat dan sebagainya. Keliru. Kalau dikatakan demikian, bagaimana dengan Rasulullah? Bagaimana dengan kiai-kiai yang terkena sihir? Jangan dikira orang peruqyah anti sihir. Gak ada yang anti sihir. Peruqyah juga punya keran santet. Juga semuanya. Jadi selama tower sihirnya tidak ditemukan, maka tidak akan bisa binillah ya, tentunya binillah, maka kasus sihir itu akan sulit disembuhkan. Apalagi cuman nun mati ketemu fa dibaca apa? Ikhfa dibaca idhar, kun fayakun, ya nggak bisa. Nanti selesai di situ kesurupan, selesai tuntas, pulang kumat lagi. Pulang orang yang kena sihir itu kumat lagi. Dia pergi ke padepokan tertentu, pulang kumat lagi nanti. Kenapa? Karena towernya belum dihancurkan. Jadi kalau kasus sihir, sekali lagi, tower dan HP. Selama towernya tidak ditemukan, tidak dihancurkan, HP-nya akan mengeluarkan sinyal. Alias jinnya keluar masuk terus. Lalu bagaimana untuk menentukan sihir? Jadi sekali lagi, kalau panjenengan, Gus, saya sudah melakukan SOP sihir halaman 31 dalam buku panduan ruqyah, tapi masih ada jinnya masih keluar masuk terus. Cek dulu, adakah towernya lagi. Kalau dia selama masih merasakan energi negatif di rumahnya, artinya dia masih ada tower-towernya. Karena memungkinkan satu orang yang masyhur terkena sihir itu dihantam oleh 5 buhul dengan jalur yang berbeda. Misalkan nyantet satu tidak mati tuh, santet lagi tuh nggak mati tuh, dia pergi ke dukun yang lain, nggak mati ikut. Jadi santetnya sudah bertubi-tubi.
Nah itu, jadi selama tower-towernya belum ketemu nggak akan sembuh. Yang ketiga, ain.